Baik, selamat datang di kelas. Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang dengan Pak Agung. Nama lengkap beliau adalah Pak Robertus Agung Prasetyo. Saat ini kami berada di factory ininya atau pabrik yang memproduksi berbagai macam produk dari kayu yang sebenarnya sudah lama berdiri. Kelas ini sejak tahun 2000, dan pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana profil perusahaan, kemudian Pak Agung juga visi misi value yang dianut oleh karya Wahana Sentosa atau disingkat KWAS. Ini nanti menarik kenapa disingkat KWAS juga, karena ada filosofinya juga, yang awalnya karya Wahana Sentosa kemudian disingkat menjadi KWAS. Mungkin ada yang bertanya-tanya di mana ini posisi KWAS ini agak di pinggir kota Jogja, tepatnya di daerah selatan kota Jogja, sekitar 40 menit perjalanan mungkin kalau dari pusat kota, tepatnya di Dusun Bungas, Sumberagung, Jetis, Bantul. Jadi kalau adik-adik ingin ke sini atau rekan-rekan mahasiswa atau yang lain, ini juga tidak jauh dari Imogiri, tempat persemayaman makam Raja-Raja Mataram pada waktu itu. Jadi relatif dekat, bisa mampir juga ke sini. Baik, pada kesempatan ini kami ingin menyapa Pak Agung. Pak Agung, selamat datang di acara untuk pembelajaran Universitas Jana Batara dengan mata kuliah khususnya pada perencanaan strategis atau strategic planning. Kalau orang awam mungkin menyebutnya sebagai Renstra, bagaimana menyusun suatu Renstra. Tentunya nanti ada banyak tahapan-tahapan. Baik, mungkin Pak Agung kami persilahkan kalau akan menyampaikan beberapa hal tentang KWAS ini, mungkin memperkenalkan diri tentang Pak Agung, juga tentang produk-produk yang dihasilkan. Silakan Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Jungki. Terima kasih sudah datang di tempat kami, Pak. Ya, terima kasih juga. Ya, jauh dari kota. Kami di sini ada di satu desa, ya. Ini memang kami rintis sejak tahun 2000-an, kemudian kami secara legal kami lakukan di tahun 2008, Pak. Oh, ya. Nah, kami dulu memulai bisnis ini dari garasi, Pak. Kemudian berkembang untuk berbagai macam ekspor gitu. Dan kemudian saat ini kita menekuni bidang yang seperti di meja ini, Pak. Jadi ini alat dapur gitu ya. Alat-alat dapur ini misalnya ini kita jual di pendopo, Pak. Ya, ini di pendopo. Ya, di S Hardware ya. Kemudian ada juga range market yang seperti ini. Range market ini masih di kota-kota besar gitu. Nah, seperti pendopo itu sudah punya outletnya itu sekitar 70 outlet seluruh Indonesia. Pendopo juga seperti demikian gitu. Silakan, Pak. Kemudian yang yang banyak itu ada di Superindo, Pak. Superindo itu ya, ini ada logonya Superindo 365. Ini ada KWAS ya. Jadi ini co-branding lah. Ada co-brandingnya. Ya, co-brandingnya. Nah, kalau yang di ini memang pakai nama pendopo. Ya, pendopo, tapi ini juga KWAS, Pak. Jadi sama. Ada KWAS-nya juga. Meskipun kecil. Ya. Jadi produk kami kalau di Superindo itu di 200 outlet Superindo. Ya. Nah, saat ini supply terbesar itu ada di Superindo. Ya, Pak. Nah, Superindonya yang paling banyak mungkin di Jabodetabek atau? Jadi kalau kami kirim itu ada di Cikarang mengirimnya. Nah, mereka akan yang mendistribusikan. Nah, sebagai gambaran misalnya di Jogja itu
Superindo sudah ada 9 outlet, Pak. Nah, kalau di Jakarta lebih banyak lagi. Banyak ya. kalau daerah Ya. sana. Nah, kami masuk ke bisnis furniture, kemudian intinya perkayuan ya. 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 Dan kayunya jati ya Pak? Kayunya jati, tersertifikasi FSC. Nah, di belakang ini ada Pak. Jadi ini adalah logo FSC, ada nomor registrasinya, dan ini bisa dicari di googling begitu apa itu FSC ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak, ya. Apa itu FSC? FSC itu adalah pertama kalau dari hutan adalah bahwa hutan itu dikelola secara legal dan lestari ya. Lestari artinya bahwa kita sebagai pengelola hutan itu tidak bisa memotong kayu sebanyak-banyaknya, ya Pak. Jadi lestari itu di situ ada flora, ada faunanya. Nah, jadi ketika memotong kayu meskipun itu milik kita, itu harus melestarikan. Berarti rotasi dan sebagainya memang iya Pak. Jadi tidak bisa langsung ditebang gitu ya. Jadi aspek legalnya dan aspek sustainability-nya. Kalau aspek legalnya ketika ini kepunyaan Bapak boleh ditebang semua, tetapi itu tidak menunjukkan sustainability-nya. Nah, sementara FSC ini ada dua hal yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, lingkungan, dan juga kepada konsumen. Nah, kemudian kami mengambil kayu dari hutan-hutan yang tersertifikasi FSC. Kami pula juga mempunyai sertifikat FSC. Nah, di mana kami tidak boleh mencampur kayu yang bukan dari hutan FSC dengan hutan biasa. Ya, jadi kami tidak bisa dan tidak biasa untuk mengambil kayu misalnya di tepi jalan atau kita membeli sembarangan. Ya, begitu Pak. Nah, ini hutannya hutan rakyat atau? Ada hutan rakyat, ya, ada hutan rakyat. Kalau di Jogja itu maksudnya bukan hutan rakyat Pak, tapi hutan komunitas. Yang itu akan dikelola seperti koperasi begitu ya. Kalau di kami awalnya mengambilnya dari sekitar Kulon Progo Pak. Nah, Gunung Kidul juga. Gunung Kidul ada. Nah, Kulon Progo dikelola oleh SOBI, entitas yang ada di Jakarta, tapi mereka mengelola itu di beberapa tempat. Kulon Progo, Wates, mereka punya hutan dan satu di Jawa Barat. Kemudian ada di Kebumen, Pak. Nah, Kebumen, kemudian juga ada di Gunung Kidul. Gunung Kidul yang paling terakhir. Ya, ini menarik sekali ini ya. Jadi kami melihat PLAS ini selain memproduksi juga memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kelestarian lingkungan. Dan ini nanti tentunya juga terkait dengan kualitas produk juga. Bahwa apa yang dihasilkan PLAS ini memang menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan, dan dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Bertemu lagi kita dalam kesempatan bincang-bincang dengan Pak Agung. Mohon maaf saya singkat Pak Agung biar lebih akrab ya Pak Agung. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung mengenai apa itu PLAS. Mungkin rekan-rekan pembelajar tertarik ingin lebih jauh mendalami apa yang telah dilakukan Pak Agung. Tentunya kalau kita melihat mengapa menerapkan FSC, kemudian tentunya banyak hal-hal lain yang punya suatu nilai atau pandangan atau cita-cita dari Pak Agung, mengapa didirikan di daerah Bantul misalnya juga, kemudian kenapa didirikan PLAS misalnya, kenapa harus ikut FSC. Nah, mungkin ini terkait dengan visi misi dan juga value yang dianut atau nilai yang dianut oleh PLAS dan Pak Agung. Mungkin bisa dijelaskan Pak Agung tentang visi misi dan value yang menjadi pegangan atau acuan dari PLAS ini.
Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Jungki. Jadi kita tadi sudah bincang mengenai produk Pak. Jadi kenapa FSC? Ya, FSC itu salah satu sertifikat ya, bahwa itu sesuatu yang melekat di kami. Ya. Jadi kami punya tanggung jawab di sana. Nah, kenapa FSC? Dan itu ya karena kita nyambung dengan visi misi kita Pak. Ya. Jadi di awal dulu karena belum ada sertifikat, kita menggunakan kayu-kayu alternatif istilahnya, yang kayu-kayu yang dikelola juga oleh perusahaan kehutanan gitu ya, yang itu juga sustainable. Nah, begitu memasuki era tahun 2008-2009 itu sudah ada namanya FSC itu. Jadi kami kemudian mendaftar untuk di sana. Nah, berlanjut sampai saat ini ya. Nah, jadi visi kami itu adalah untuk mengembangkan produk yang ramah lingkungan, Pak. Ya, yang sustain begitu ya. Yang ada nilai-nilai legalnya, sustainnya, kemudian pro kepada alam. Ya, mimpi kami adalah bahwa ketika kita memproduk barang-barang ini, itu kita tidak kita tetap ikut melestarikan alam, gitu Pak. Nah, misi kami sederhana. Misi kami itu memperkenalkan produk-produk ramah lingkungan ini kepada calon klien maupun kepada masyarakat luas. Ya. Nah, kita sudah sampai setengah jalan ini, Pak. Jadi di Indonesia itu FSC memang tidak dikenal. Tapi mereka banyak teman yang menyampaikan bahwa produk mereka eco-label katanya. Gitu ya. Nah, eco-labelnya seperti apa kita juga tidak tahu ya. Nah, tetapi kami berusaha mengedukasi melalui alat-alat rumah tangga ini, melalui beberapa perusahaan supermarket yang skala nasional yang punya jaringan luas. Ya, tadi ada di label ya Pak ya? Ada di label. Ada di label ya. Jadi sebagai gambaran Pak, ketika kita masuk ke Superindo, kami itu didatangi oleh S Hardware, pendopo. Oh ya. Tanpa kita mengontak beliau. Nah, kenapa demikian? Karena ada value di dalamnya, Pak. Ya, pertama produk itu harus berkualitas, ya. Dan kualitas itu ditampilkan oleh kayu jati, begitu. Produk yang eksotis, kalau Indonesia itu kan produsen kayu jati, Pak. Kemudian diekspor dan sebagainya. Nah, di dalam negeri sendiri, kadang kayu jati itu belum menjadi sesuatu yang dimengerti bahwa kayu jati itu eksotis hanya khas Indonesia, begitu ya Pak ya. Nah, jadi inilah yang kita lakukan. Pertama adalah produk kami itu eco-label, yang kedua produknya adalah kayu jati yang unik, otentik Indonesia, khas Indonesia. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan masyarakat sekitar, ada masuk di misi ini tidak memberdayakan masyarakat atau ini? Ya, jadi sebagai gambaran bahwa kami ini para karyawan pekerja di sini itu mungkin 80% dari sekitar area kami Pak di desa ini, begitu. Nah, kemudian kami juga menggandeng beberapa SMK untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, kami sudah punya MOU dengan 5 SMK di Jogja. Dan juga perguruan tinggi ya mungkin. Perguruan tinggi dengan vokasi di Kendal gitu. Politeknik Furniture Kendal. Kemudian kalau perguruan tinggi ada beberapa Pak. Jadi mereka mengirimkan
mahasiswa untuk di sini untuk bisa magang dan sebagainya. Yeah. Nah, untuk masyarakat sekitar di sini ya kami setiap bulan ada sumbangan untuk masyarakat dalam bentuk uang. Kemudian sisa limbah kaul itu dipakai untuk pendanaan bagi kegiatan produktif simpan pinjam di masyarakat, terutama ibu-ibu. Ya, begitu. Nah, demikian Pak Jungki, bahwa kita melakukan itu semua. Nah, kemudian berkaitan dengan nama, karena nama itu Karyawana Sentosa panjang, Pak. Kami menyingkatnya menjadi KUAS. KUAS itu kalau di Jawa itu ya alat untuk mengecat ya, Pak. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu kita pakai alat-alat itu, bahan-bahan itu untuk mengecat kehidupan kita, Pak. Ya, kita menyumbangkan sesuatu bagi masyarakat dan lingkungan kita. Jadi itulah yang mewarnai kehidupan ini. Jadi produk ini masuk tidak lewat pintu depan, Pak. Ini masuk lewat pintu belakang, Pak. Jadi ini lewat dapur, Pak. Ya, jadi bagaimana kita, nilai-nilai kita kalau tidak didodok dari pintu depan tidak bisa, ya kita lewat dapur, Pak. Nah, di dapur, di dapur itu yang berkuasa itu ibu. Nah, apa kata ibu itu selalu didengar oleh suami, oleh bapak, oleh anak-anaknya, dan lingkungannya. Nah, ini word of mouth-nya luar biasa, Pak. Jadi produk kami ketika memasuki masa pandemi itu naik signifikan, ya, menggantikan produk-produk furniture yang menurun, ya, karena ekspor dan sebagainya menurun, Pak. Jadi ini adalah berkah, Pak, berkah dari sesuatu yang kita lakukan secara kontinu berkaitan dengan alam, dan akhirnya alam yang bicara mengarahkan kita, kamu harus membuat produk dapur gitu ya. Karena pada saat pandemi orang tua dan keluarga selalu ada di dapur, di tempat belajar ya, untuk beribadah, nonton TV ya, bercocok tanam dan sebagainya, Pak. Ini tadi bicara kuas, bahan untuk finishingnya ini food grade juga ya, Pak? Food grade ya, Pak. Jadi ini harus food grade, karena apa? Karena ini bersentuhan dengan makanan. Jadi aman gitu. Aman ya. Begitu, Pak. Ini tadi adalah visi misi dari KUAS secara sekilas. Nanti kita masih akan bertanya kepada Pak Agung yang lebih mendetail. Jadi kalau bisa saya simpulkan, nanti tolong ditambahi kalau ada yang terlewat. Jadi yang pertama adalah visinya adalah bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, kemudian misinya sama juga dalam arti tetap lingkungan itu tetap lestari, kemudian juga memberdayakan masyarakat sekitar, karena 80% karyawan yang ada di sini adalah dari masyarakat sekitar. Kemudian juga beberapa social benefit diberikan kepada atau kemaslahatan sosial, seperti tadi kabulnya atau kabulnya itu juga bisa dipakai oleh masyarakat. Ini menarik untuk kita kupas lebih lanjut. Tapi nanti kita akan membahas juga kira-kira peluang apa, kemudian ancaman yang dihadapi, kemudian juga peluang, ancaman, kemudian semacam SWOT gitulah, Pak, ininya. Jadi apa yang kira-kira ke depan akan dilakukan, karena dengan adanya pandemi ternyata kita melihat ada peluang juga, ada opportunity yang tadinya dari furniture ini mengalami, ya kita anggap sebagai suatu ancaman terhadap keberlangsungan, ternyata ada peluang juga di sana. Demikian untuk visi misi dari Pak KUAS dan juga Pak Agung yang cukup menarik, karena ternyata berbisnis tidak hanya dari sekedar profit oriented, tetapi juga ada value-nya di sana.
Monggo Pak. Baik Pak Agung, kita melanjutkan diskusi kita dalam bincang-bincang mengenai strategi planning atau rencana strategis. Mungkin rekan pembelajar ya, masih penasaran juga apa saja yang dihadapi oleh perusahaan tentunya. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan bagaimana analisis SWOT, jadi strength, weaknesses, opportunity, and threat-nya yang dihadapi oleh Quast dan juga antisipasinya. Silakan Pak Agung. Ya, kita mulai dari mana dulu nih Pak? Dari strength-nya dulu. Strength-nya dulu ya. Strength-nya jelas kita punya visi misi yang kuat Pak, dan kita sudah mengaplikasikannya di dalam aktivitas kita. Ya, itu strength-nya. Kita ada sertifikatnya, langkah-langkah kita sekian puluh tahun itu dari 2004 kita sudah jadi membernya WWF Indonesia, kemudian 2008 kami sertifikasi. Nah itu sudah cukup panjang Pak, jadi kita punya kekuatan, dan kemudian kami bekerja dengan supermarket. Itu karena juga nilai yang terkandung di dalam FSC. Ya, Superindo menghubungi kita karena kita punya FSC, dan juga FSC-nya yang untuk kitchenware, Pak. Nah, sesuatu yang mungkin tidak dipikirkan oleh banyak orang. Jadi ini melangkah, saya terlalu panjang, Pak, melangkahnya itu ya. Dan kami visioner juga. Ya, kemudian ini baru ditemukannya tahun sekarang, Pak. Ya, nah, jadi apa ya, teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen, 2008 kami sertifikasi, 2004 kami dengan WWF, baru tahun 2019 kami ditemukan oleh Superindo untuk mengisi gerainya. Itu kan cukup panjang ya. Panjang sekali. Dan kemudian ada sesuatu yang unik adalah blessing in disguise, Pak. Jadi bencana COVID-19 itu memberi kita kesempatan untuk bisa mengekspos produk kita, ya, mengekspos produk kita, penetrasi market, ya, itu yang mungkin tidak dipunya oleh pihak lain, ya. Kompetitor, ya. Baik, kita lanjutkan Pak Cungki. Jadi kelemahan kita adalah bahwa meskipun kita bisnisnya kayu, ketika pindah fungsionalnya produk kayunya, itu kita juga punya kendala besar, ya. Karena mesin-mesin kita mesin-mesin besar, kemudian kita harus berpindah ke mesin-mesin kecil. Skillnya pun demikian. Nah, akhirnya kita melihat bahwa kelemahan ini harus segera ditutup, gitu ya, supaya kita segera bisa mendapat opportunity, ya, di balik ini semua. Nah, akhirnya kami bekerja dengan beberapa orang begitu yang paham mengenai pembuatan kitchenware begitu. Jadi kami ini bekerja dengan perajin, ya, istilahnya begitu, Pak. Ada di Klaten, ada di Bantul, ada di Magelang, Pak. Jadi ternyata bisnis ini perpindahan switching ini, ya Pak, perpindahan produk itu memberikan peluang ke kita untuk kita bekerja dengan banyak orang. Nah, pada saat tinggi-tingginya waktu pandemi dan permintaannya juga tinggi, kita itu sampai karyawan ada 70 di sini, Pak. Di mana dulunya cuma sekitar 45, nah ini jadi 70. Nah, kemudian juga dengan di sana juga anak SMK, anak-anak politeknik gitu ya. Dan itu lebih seingat saya sampai 80-an, Pak. Nah, kemudian yang efek berikutnya adalah
yang dengan para perajin itu yang di luar kota tadi ya? Di luar kota, ya. Jadi, statusnya pengrajin, bukan pengusaha? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang terkena dampak dari pandemi, Pak. Ya, jadi mereka dulu membuat kerajinan untuk wisatawan, Pak. Nah, kemudian ada yang mobil-mobilan, pesawat terbang. Oh, yang itu ya, yang itu kayu itu ya. Ya, kayu kan, mereka kan kecil-kecil ya, membuat komponen kecil. Ternyata ketika di switch untuk membuat ini mereka bisa, Pak. Ya, jadi karena mereka sudah terbiasa kerja, tangannya ini sudah sangat ahli, Pak. Ya. Kemudian ada kerajinan untuk membuat hadiah untuk pengantin itu, Pak. Ya, itu kan ada macam-macam. Nah, mereka juga bisa. Nah, kemudian kalau di Bantul itu pekerjaan-pekerjaan bubut, pekerjaan-pekerjaan finishing oleh ibu-ibu begitu ya. Nah, itu yang luar biasa. Kita berpikir keras waktu itu, weakness-nya menjadi peluang, opportunity. Ya. Nah, jadi kedepannya, Pak. Jadi merubah weakness jadi peluang ya. Meskipun peluang itu biasanya dari eksternal ya. Ya, tapi kita berpikirnya pasti ada orang yang punya keahlian khusus yang bisa membantu jadi kita. COVID bergeser menjadi yang tadinya threat, ya, menjadi opportunity mungkin. Begitu, Pak. Nah, kedepannya kita masih punya peluang banyak untuk meningkatkan kapasitas. Nah, tinggal bagaimana market itu bisa kita temukan. Kalau PPKM itu nanti masuk ke ancaman tidak? PPKM hanya karena masalah, ada pembatasan ininya. Ya, hanya masalah ini saja, Pak. Jadi masalah transportasi, ya, tidak begitu besar ancamannya. Nah, ancaman kita sebenarnya adalah produk-produk dari luar. Ancaman terbesar. Pak Cungki bisa cek di supermarket besar, yang lokal maupun yang nasional. Bapak cek di sana, pasti ada banyak barang produk Cina, begitu, Pak. Dan di situ kayu dan silikon, kayu dan besi sama, Pak, itu produk impor. Nah, itu sebenarnya ancaman kita. Nah, sebenarnya produk kita itu menggeser produk-produk asing itu, Pak, untuk tidak menguasai market. Nah, ini butuh dukungan, Pak, untuk itu. Nah, kira-kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Tetapi saya nanti akan menyambung, ada peluang-peluang lain begitu yang kami kembangkan, gitu ya, Pak. Jadi nanti semacam skenario juga ya, pembuatan skenario ke depan, strateginya. Ini cukup lengkap tadi Pak Agung menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Quas dari SWOT-nya. Dan ini yang menarik adalah bagaimana melakukan upside down, jadi sesuatu yang tadinya menjadi suatu masalah atau risiko besar, tapi itu bisa bergeser menjadi suatu peluang. Ini di risk management mungkin ada juga pembahasan mengenai hal tersebut. Ini tentunya peluang yang lain masih ada lagi, Pak. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Agung, peluang-peluang yang mungkin bisa diraih, karena tadi juga kita melihat ada beberapa ancaman, tapi tentunya ada peluang ke depan, khususnya buat mungkin UMKM dan juga produsen ataupun pengusaha di Indonesia untuk bisa melakukan ini. Dan ini bisa menjadi pembelajaran juga buat rekan-rekan pembelajar yang mungkin ke depan tertarik untuk mengembangkan bisnis, bahwa dengan suatu perencanaan yang baik akan lebih cepat menyesuaikan perubahan-perubahan yang cepat. Karena saat ini semua bergerak dengan cepat, berubah dengan cepat, yang tadinya kita tidak membayangkan akan berubah, ternyata berubah juga. Silakan Pak Agung. Baik Pak Sungki. Jadi melihat perkembangan di bisnis ini, Pak, luar biasanya di tahun 2020 ini kenaikannya sangat signifikan dan menggantikan produk utama kami di furniture. 2021 masih, Pak,
Jadi masih perkembangannya masih bagus. Jadi 2021 saya tidak banyak effort untuk itu. Tapi tahun 2020 effort saya luar biasa besar untuk kita dapat market dan sebagainya, kemudian resource yang harus kita cari gitu ya, baik SDM-nya maupun bahan bakunya maupun cara kita berproduksi ya. Nah, kemudian 2021 kami sudah punya kesempatan berkolaborasi ya. Tahun ini berkolaborasi dengan perusahaan ekspor, Pak. Ya. Nah, untuk memproduksi produk-produk simple furniture ya, barangnya kecil-kecil, seperti stool untuk duduk gitu ya Pak. Kemudian ini ada box seperti ini, ya ini jewelry box Pak, ya seperti ini. Bahan bakunya sama, jadi ini bahan bakunya sama, ini laminasi, ya kayunya sama begitu. Dan ini jumlahnya cukup banyak ya, jadi kami ini punya order ini 18.000 piece kayak seperti ini Pak. Sekali order ya. Kira-kira kita menyelesaikan dalam kurun waktu 4 bulan atau 5 bulan ya. 18.000. Kemudian disusul dengan stool kayu itu yang bisa dilipat itu bukan? Yang itu Pak, yang itu di depan itu. Nah itu 5.000 piece gitu ya Pak. Nah, sesuatu yang ya kita akhirnya harus membagi resources untuk kitchenware dan untuk small furniture. Nah, itu di tahun ini kami harus menyesuaikan itu Pak. Nah, tahun depannya lagi mungkin ada lagi ya Pak. Jadi untuk small furniture kita sudah bergerak dengan 2 trading house istilahnya Pak, yang mereka ini kekuatannya adalah di desain dan di market. Nah, kami produsennya. Nah, kemudian kita pasti akan melakukan MOU dengan mereka untuk kapasitas itu dipakai untuk produksi itu. Tetapi ada satu lagi Pak yang menarik. Jadi kitchenware itu akhirnya kok bisa bergeser. Nah, bergesernya adalah dengan misalnya saya kemarin menemukan alat untuk membersihkan teflon gitu ya. Nah, teflon itu kan masih bagian dari kitchenware. Nah, kemudian alat membersihkan teflon. Nah, ternyata geserannya itu akhirnya menjadi alat untuk kebersihan pribadi Pak. Ya, alat untuk mandi. Ya, ini masih dalam proses develop. Dan kebetulan pihak supermarket meminta itu dan pihak dari trading house meminta itu. Nah, ini contohnya Pak. Ini alat untuk bersih-bersih punggung, mandi Pak, bersih-bersih punggung. Nah, ini juga demikian. Ya. Nah, bahannya ada 2 Pak. Ini untuk sepatu ya Pak, atau bisa? Ini untuk badan juga badan Pak. Juga bisa. Ya, badan. Ya. Jadi yang ini maaf Pak, sebelum ini dari apa ini Pak? Ini dari Pak, bulu hewan. Bulu sapi atau bulu kuda gitu. Buntutnya itu Pak. Buntutnya. Kalau ini dari sabut kelapa. Ya, ini juga ada di Jogja saja Pak. Begitu. Kalau zaman dulu kan untuk bersih-bersih piring. Oh iya, sepat ya. Sepat. Kalau ini dipakai untuk apa ini? Ini nanti untuk ini Pak. Nah, ini sabut kelapa yang langsung. Kalau ini sudah. Ini sabut kelapa yang ini sabut kelapa. Nah, yang ini kasar ya Pak. Kasar ini. Yang ini lembut karena ini sudah diproses. Ini diproses juga ya mestinya? Tidak langsung. Tidak langsung. Langsung ya. Langsung. Itu bisa kasar sekali. Ya. Nah, ini kalau kena tubuh ya. Tubuhnya yang kurang nyaman ya. Iya. Kalau ini diganti dengan yang ini Pak. Lebih lembut. Lebih lembut. Gitu. Kalau yang untuk bulu binatang lebih lembut lagi. Ya. Nah, tinggal market nanti akan menyesuaikan yang mana. Jadi ini sedang dalam develop untuk kita masuk di market ekspor. Nah, kemudian nanti di market domestik pasti ada peluang untuk kebersihan pribadi ataupun untuk membersihkan alat-alat dapur begitu Pak. Ya, menarik Pak.
Baik, mungkin saya sedikit simpulkan sebelum nanti masuk ke sesi berikut. Jadi ternyata yang kita melihat ada suatu perubahan besar karena adanya pandemi. Ternyata banyak yang bisa dilakukan dan pergeseran itu ternyata bisa muncul yang dari furniture besar kemudian ke furniture kecil, kemudian ini mulai bergeser lagi ke toileters mungkin sebagian untuk perlengkapan mandi, kebersihan diri, hygiene. Jadi kalau kemarin mungkin bergeser ke dapur, nanti juga ke spa pribadi mungkin, kita belum tahu ke depannya, tapi itu mungkin bisa terjadi karena untuk ke spa ya kadang agak mikir juga dalam kondisi kalau masih belum ini. Jadi ini relatif produk-produk ini dapat dikatakan ramah lingkungan juga dari limbah yang bisa termanfaatkan. Ini mungkin kalau bisa saya simpulkan dari SWOT yang dijelaskan oleh Pak Agung. Baik, tadi Pak Agung menceritakan tentang apa yang sudah dialami, kemudian bagaimana menghadapi turbulensi. Tetapi tentunya kita ingin tahu juga kira-kira bagaimana kesiapan PAS dan Pak Agung melihat perkembangan yang begitu cepat. Mungkin apakah ada semacam skenario atau strategi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang cepat sehingga bisa melakukan adaptasi dengan cepat. Mungkin rekan pembelajar juga ingin mengetahui secara lebih mendalam kira-kira semacam apa yang mungkin bisa dilakukan. Silahkan Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Sungki. Jadi strategi saya itu sederhana, mengikuti alirannya Pak. Jadi ini kan COVID ini bukan sesuatu yang kita harapkan ya Pak. Ya. Tetapi ketika itu sudah memasuki suatu polanya sudah terlihat dari awal, kita harusnya sudah bisa memprediksi. Jadi saya itu bergerak di tahun 2020 awal, ya. Itu ketika COVID ini di akhir 2019 masuk Cina, kemudian mulai bergerak ke negara-negara Asia, Eropa dan Asia. Ini tinggal menunggu Indonesia kapan, ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan selalu mulai dengan hal kita siap lah, apalah. Nah, saya menganggap itu bagian dari untuk mengelabui diri sendiri, menenangkan diri. Padahal itu sebenarnya harusnya tidak dilakukan demikian. Tetapi seandainya waktu itu pun digencarkan seperti waktu PPKM, itu pasti konfliknya luar biasa, ya Pak. Jadi Indonesia memang seperti itu Pak. Ya, jadi saya melihatnya, tetapi karena saya mengelola perusahaan, saya bisa mengantisipasi, kemudian saya bisa membelokkan resources saya dan memberi arahan, ya. Dan waktu itu sempat kami kumpulkan ke karyawan, kenapa kalian tidak merasa bahwa saat ini kalian itu ada dalam situasi berbahaya? Nah, itu mereka tidak merasa. Nggak ada bedanya Pak, kantor juga baik-baik saja, begitu ya. Tetapi saya tidak bisa tidur, karyawan bisa tidur, ya. Sesuatu yang ini dinamika yang salah gitu ya Pak ya. Awareness-nya masih masih kurang. Karena kenapa? Karena mereka tidak tidak sakit. Keluarga mereka baik-baik saja, di perjalanan oke, kantor baik gitu ya Pak. Itu sesuatu yang tidak segera diantisipasi. Ya akhirnya saya mengumpulkan mereka untuk, bahkan saya sampai mengumpulkan 2 kali Pak. Untuk apa? Untuk mereka siap-siap ya, bahwa ini nanti akan meledak suatu saat. Dan bahwa kamu nanti akan bepergian susah, dan kita juga akan susah, gitu ya Pak. Tapi ternyata kita tidak susah Pak. Jadi artinya pekerjaan kita ada saja. Tetapi mereka bepergian susah, ketakutan yang luar biasa,
ketika temannya sakit dan mereka menganggap bahwa mereka itu pasti COVID. Dan itu yang sebenarnya yang harus diatasi oleh pimpinan perusahaan, ya. Energinya harus difokuskan untuk pekerjaan dan kesehatan juga, ya, dan arah ke depan. Nah, arah ke depannya saya kemudian energi saya untuk membeli sekian truk kayu hanya untuk kitchenware, Pak. Jadi, dan itu stok juga mungkin. Jadi saya sudah meminta untuk kita punya uang berapa, kita belikan kayu semua. Nah, dari sana kemudian kita bagi untuk dikerjakan. Lah benar. Ketika tahun 2020 itu seperti cuman pindah aja, mengalir, Pak. Nah, produk kayu setengah jadi, produk jadi, mengalir saja. Nah, sampai akhirnya kita, oh inilah rezeki kita. Jadi energi kita akhirnya ke sana. Dan akhirnya ya karyawan paham. Nah, paham karena dikasih pengertian. Seandainya saya tidak punya visi ke depan, saya tidak bisa memprediksi, pastinya itu tidak akan terjadi, Pak. Jadi akhirnya kita hanya menyalahkan keadaan, kita menyalahkan kenapa nggak bergerak dari kemarin, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya intinya adalah memberikan kepada karyawan bahwa nggak perlu nyalain orang lain, kita harus siap, ya. Tidak perlu nyalain pemerintah dan seterusnya, kita harus siap bahwa namanya virus itu tidak bisa didikte oleh pemerintah ataupun oleh kita. Yang bisa mendikte kegiatan kita adalah kita sendiri. Ya, akhirnya itu, Pak, yang kita bisa sampaikan, bahwa kita harus secepatnya berpikir switch, ya, dan action, gitu. Tadi salah satu contohnya mungkin mulai berubah ke alat rumah tangga yang baru. Tapi itu kalau mungkin Pak Agung belum cerita, saya lihat konstruksi pabriknya ini juga banyak dari bambu dan kayu, atau karena berhubungan karena produsen yang dari kayu, atau mungkin antisipasi terhadap beberapa hal yang lain, misalnya gempa atau ini. Ya, Pak, itu ada dua singgungan, Pak. Jadi kami itu selalu mendapat blessing in disguise. Itu ketika ada masalah, ya, Pak. Dulu tahun 2006 kami itu kena gempa Jogja. Jadi ini kolaps, kemudian kami membuat proposal, kami presentasikan ke beberapa donor begitu. Dan kita akhirnya ada respon dari 2 atau 3 donor, Pak. Tapi yang terbesar adalah bahwa mereka mensupport kita dengan membangun fasilitas production ini dari bambu, Pak. Ya, karena dari bambu itu, kata mereka, ketika terjadi gempa kembali, bambu itu hanya goyang. Ya, tidak seperti baja yang rigid. Nah, bambu ini kalau lentur, ya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi blessing disguise tahun 2006 kami mendapat hibah 100% hibah untuk recovery pabrik ini. Kemudian juga dalam bidang soft skill-nya. Nah, itu yang dari AusAid, ya, dari Australia. Nah, mungkin satu-satunya perusahaan swasta yang disupport oleh NGO, ya, seperti itu. Nah, kenapa disupport? Kembali karena kita punya value-nya adalah eco-label, Pak. Salah satunya adalah eco-label. Salah duanya kita masyarakat sekitar bekerja. Salah tiganya adalah bahwa kita menggunakan kayu lokal yang tersertifikasi. Nah, salah empatnya kita bekerja dengan banyak pihak stakeholder yang mendukung kita. Dan banyak sekali yang kemudian ketika kita dikompetisikan, Pak, itu akhirnya kita yang mendapat fasilitas itu. Ya, itu di luar di luar nalar kita, karena kita mengajukan X,
akhirnya kita mendapat 10 kali X, Pak. Ya. Nah, itu luar biasa. Benar-benar blessing juga itu. Blessing, ya. Sekarang juga blessing, Pak. Ya. Kita dengan kitchenware ini blessing juga. Demikian, Pak Jungki. Terima kasih. Ini mungkin akhir dari diskusi kita dengan Pak Agung. Tetapi nanti kami mohon izin untuk melihat-lihat keliling. Saya bisa simpulkan sebagai closing dari diskusi kita hari ini. Jadi kalau kita punya value, kemudian bisa melakukan skenario suatu kejadian, itu ternyata kita bisa mengubah dari sesuatu yang mungkin tadinya merupakan ancaman atau mungkin juga kelemahan, bisa berubah menjadi kekuatan atau opportunity. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa value yang menjadi pegangan dari Kuas dan Pak Agung yang ternyata justru membawa manfaat. Yang pertama, eco-labeling, keterlibatan pada masyarakat tadi, kemudian keterlibatan banyak stakeholders, sehingga apa yang kita harapkan ternyata malah mendapat bisa multipliernya jauh lebih banyak daripada sekedar kalau kita hanya tidak antisipatif dan hanya profit oriented saja. Jadi ini ada suatu misi sosial juga. Jadi ini mungkin menjadi sesuatu hal yang menarik karena dalam arti ketika mungkin saya bisa menyampaikan juga, Kuas ini punya suatu kekenyalan yang cukup tinggi juga. Pertama, menghadapi gempa, habis ya waktu itu ya Pak ya, karena ini kemudian menyesuaikan, jadi tidak melawan tapi menyesuaikan dengan konstruksi misalnya dari bahan-bahan bangunan yang tahan gempa. Kemudian yang kedua, ini adalah menghadapi COVID, masyarakat semakin aware atau semakin perhatian pada aspek-aspek kesehatan. Kitchenware yang diproduksi saya lihat juga memenuhi semua food grade dan juga ada eco-labelingnya. Saya rasa itu yang menjadi hal utama dari pertemuan kita. Semoga teman-teman pembelajar nanti bisa melakukan evaluasi atau analisis dari apa yang sudah dilakukan oleh Kuas dan Pak Agung dengan Kuasnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Terima kasih rekan pembelajar. Dalam kesempatan ini kita melihat ruang pemanas dari produk-produk yang tadi disampaikan oleh Pak Agung. Jadi produk-produk kecil seperti misalnya ini peralatan dapur. Ini untuk gentong nasi. Kalau kita makan di restoran-restoran atau di rumah kita bisa juga nanti menggunakan ini. Dan ada istilahnya kalimat di sini, I am green and legal. Tadi disampaikan apa itu yang dimaksud dengan legal adalah sudah tersertifikasi secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Healthy karena semua adalah food grade ini di sini, jadi dalam arti aman untuk makanan ya ininya. Kalau ini misalnya kita ambil untuk nasi, tidak akan ada masalah di sini. Jadi cukup banyak produk-produknya di sini. Ini juga untuk menggoreng tentunya. Dan ini kita lihat ini akan disuplai kemana. Di sini ada Range-Smart, kemudian di sini ada ke S Hardware, satu lagi ke Superindo, kemudian juga di sini Jogja Department, ini nama departemen store, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang lain. Saya rasa dengan adanya value dari suatu perusahaan itu akan mempercepat ketika ada suatu disturbance atau gangguan perubahan yang berlangsung dengan cepat, perusahaan dapat melakukan adaptasi dengan cepat pula, sehingga yang tadinya dari furniture besar ke furniture kecil, dan kita tadi melihat juga akan bergeser lagi ke peralatan mandi. Saya rasa itu akan kita harapkan bisa membuat perusahaan ini tetap sustain ketika ada banyak perubahan.
Demikian mungkin yang dapat kita peroleh dari pertemuan kita di KWAS yang berada di Bantul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi dan juga inspirasi bagi rekan pembelajar semua. Demikian, sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih.